الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين. أما بعد فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله نبي وحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين وزمرة المؤمنين، جماعة صلاة Jumat Masjid Jami Al-Faizin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, Al-Fakir mengajak pada diri pribadi dan umumnya kepada segenap jamaah yang hadir maupun yang mendengar, untuk mari bersama-sama kita senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa dengan yang sesungguhnya, yaitu dengan berusaha sekuat semampu tenaga kita untuk dapat menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah, juga menjauhi segala yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan akibat dari hamba-hamba yang telah menjadi orang mutakin atau yang bertakwa, tentunya dia selalu ingat kepada Rabb-Nya, selalu ingat kepada Tuhan-Nya, untuk senantiasa bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Di antaranya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, sehat, panjang umur, dan nikmat waktu yang banyak. Sehingga di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, di Sayyidul Ayyam ini, yakni di Jumat Mubarak ini, kita semuanya masih dapat berkumpul, bisa semuanya masih dapat melaksanakan berbagai macam kegiatan aktivitas, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Termasuk pada kesempatan ini kita semuanya dapat bersama-sama melaksanakan satu kewajiban kita, yakni sholat fardu Jumat berjamaah ini, yang mudah-mudahan segala rangkaian amal ibadah kita Allah terima dan Allah ridha kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang pandai bersyukur tentu juga ingat siapa yang telah mengajarkannya agar menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur.
tidak lain dan tidak bukan yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kepadanya mari senantiasa kita basahi lisan dan bibir kita, kalbu kita, untuk senantiasa bersolawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak hanya itu, melainkan sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang pandai bersyukur, tentunya kita juga harus dapat melaksanakan, berupaya sekuat semampu tenaga kita untuk dapat mengikuti segala sunnah dan ajaran-ajaran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan demikian menjadi sebab wasilah turunnya rahmat Allah berupa syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita semuanya di yaumil akhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala beriringan dengan panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang singkat ini izinkan Al-Fakir secara singkat pula dapat menyampaikan pesan dan nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya. Apa nasihat itu? Dikutip dari kitab Min Kunuzi Sunnah, di mana sang pengarang kitab ini yaitu Syekh Ali As-Sabuni, Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau menyampaikan beberapa pesan dari nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang diterima melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, ittaqil maharima takun abadan nas. Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa dengan sebenar-benarnya, takwa dengan sesungguh-sungguhnya, bukan takwa hanya sebatas di dalam lisan saja, akan tetapi takwa di dalam segala aspek dan sendi kehidupan yang kita jalani dan yang kita hadapi. Niscaya kata Nabi, engkau akan menjadi manusia yang paling baik ibadahnya di antara manusia-manusia lainnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan akan tumbuh kuat bahkan melekat pada setiap tindakan kita. Manakala benih takwa tertanam dengan kuat di dalam tubuh kita, manakala benih takwa tertancap di dalam sanubari dan kalbu kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan at-taqwa hahuna. Beliau menunjuk dadanya seraya menunjukkan bahwa takwa itu letaknya di dada sebelah kiri, yaitu di dalam hatinya. Ketakwaan pula hadirin yang dimuliakan Allah yang menjadi tolak ukur kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman-Nya yang karim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Lalu yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Hendaknya engkau ridha atas bagian yang Allah berikan, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Ridha yang dimaksud adalah menjadi hamba-hamba yang qanaah, hamba-hamba yang terima dengan segala ketetapan takdir dari Ilahi. Takdir baik, takdir buruk, manis, pahit dan getir, semuanya diterima. Semuanya diterima tanpa terkecuali. Itulah yang disebut bahwa kita ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Warada bima qasamallahu laka takun aghnan nas.
hendaknya engkau ridho atas bagian yang Allah berikan, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Kekayaan yang dimaksud bukanlah terletak pada harta yang berlimpah atau jabatan yang tinggi, tapi orang kaya adalah orang yang jiwanya ridho, orang yang jiwanya ikhlas atas pemberian Allah, atas takdir Allah. Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina inan nafsi. Kaya itu bukanlah karena banyak harta, akan tetapi kaya itu adalah kaya hati, merasa cukup, merasa puas dengan apa yang telah diterimanya, dengan apa yang telah diraihnya, yang semata-mata seyogyanya semuanya itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nasihat yang ketiga, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahsin ila jalika takum mu'minan. Perbaikilah hubungan dengan tetangga-tetangga. Jangan berantem terus, jangan diam-diaman terus, jangan saling membelakangi. Niscaya engkau akan menjadi mukmin yang hidup dalam keadaan aman. Niscaya engkau akan menjadi mukmin yang hidup dalam keadaan damai, sentosa dan sejahtera. Tetangga tidak hanya yang bermakna atau yang rupanya menetap di sekeliling rumah kita, akan tetapi tetangga bisa juga teman kerja yang bersebelahan meja, bersebelahan ruangan, berbeda divisi dan seterusnya dan seterusnya. Mereka adalah tetangga bagi kita. Jika kita memiliki relationship, maka pada saat yang sama kita sedang menciptakan iklim bekerja yang aman dan damai. Pada saat yang sama kita sedang menciptakan kondusivitas lingkungan di mana kita berada pada saat itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nasihat yang keempat, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hibba linnas ma tuhibbu li nafsika takum muslima. Cintailah sesama manusia layaknya engkau mencintai dirimu sendiri. Jangan pernah membenci, jangan pernah mendengki, jangan pernah iri, jangan pernah hasud kepada sesama manusia. Niscaya engkau akan hidup dalam kedamaian. Prinsipnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia meskipun berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda warna kulit, berbeda suku dan bangsanya, bahkan keyakinannya juga, selagi mereka tidak mengganggu keyakinan kita, wajib untuk kita cintai. Selagi mereka tidak memerangi kita, wajib untuk kita berdamai dengannya. Yang dimuliakan Allah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nasihat yang kelima, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tuksirid dhahika fa inna kasratat dhahiki tumitul qalba. Jangan memperbanyak tertawa terbahak-bahak seperti yang saat ini sedang viral, saat seorang dai mengolok-olok orang lain. Perhatikan di YouTube, di media-media, tidaklah pantas seyogianya seorang itu tertawa dengan begitu gelinya, dengan begitu puasnya, dengan begitu puasnya terbahak-bahak. Kenapa? Padahal itu akan menjadikan hati menjadi mati, hati menjadi keras. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan tabassum, tersenyum yang manis, bukan tadahuk, tertawa terbahak-bahak. Bahkan tersenyum yang manis, bermuka ceria di hadapan saudara kita adalah bernilaikan ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun, senyumanmu yang manis di hadapan saudaramu dan membuatnya bahagia melihat senyuman itu adalah sedekah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali ini saja secara singkat yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemauan kepada kita semua, kemampuan kepada kita semua, dan kesungguhan kepada kita sekalian, agar kita mampu melaksanakan kelima pesan nasihat dari baginda Rasulullah SAW, yakni terus menerus meningkatkan ketakwaan dan memelihara iman kita kepada Allah, menjadi hamba yang ridho, yang qanaah dengan takdir Allah, serta selalu memperbaiki hubungan dengan tetangga-tetangga kita, dan selalu berusaha mencintai sesama manusia, menghindari segala bentuk permusuhan, serta mengurangi tertawa yang berlebihan yang membuat hati menjadi keras dan mati. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.